kadar gula mempengaruhi keawetan makanan. Betul. Makanya GKR ini sangat dibutuhkan, apalagi sekarang ini kan UMKM itu kan nggak hanya dari kelas atas. Halo si manis, kembali lagi di podcast Manisnya Agri, sweet, sweet, sweet. Di kesempatan kali ini kita bakal ngobrolin yang manis-manis dengan salah satu instansi kesayangan kita semua. Di depan saya udah ada Ibu Haril Badriah dari Kementerian Koperasi dan UKM. Apa kabar Ibu? Baik Mbak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Ibu boleh dong Bu diceritain sebagai apa sih Bu di Kementerian Koperasi dan UKM? Siapa tahu nih ada si manis yang mau kenal lebih dalam tentang Ibu. Baik, nama saya Hairul Baria, saya Kepala Bidang Tata Kelola Koperasi pada Asisten Deputi Kelembagaan Tata Kelola Koperasi di Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM. Deputi Bidang Perkoperasian ya Bu, boleh dong Bu diceritain tugas Deputi Perkoperasian tuh kayak gimana dan programnya itu apa aja sih Bu? Baik Mbak, kita ngomonginnya regulasi ya, karena kita dari Boleh. Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi berdasarkan Perpres 96 tahun 2020 pada pasal 11 tentang Kementerian Koperasi dan UKM, tugas Deputi Perkoperasian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perkoperasian. Di samping itu, kita ada Peraturan Menteri Koperasi nomor 11 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi di situ banyak sekali nih tugas dan fungsi pokoknya Deputi Perkoperasian. Akan tetapi untuk program kegiatan di Deputi Bidang Perkoperasian saat ini kita lagi rancangan Undang-Undang Perkoperasian yang baru, pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 terkait perkoperasian. Sama kita itu lagi adanya koperasi modern Mbak. Ini dari sampai tahun 2024 kita harus mempunyai 500 koperasi modern, di mana kriterianya itu sangat banyak, tetapi sama Deputi Bidang Perkoperasian kriterianya itu dipersingkat menjadi 2, yaitu digitalisasi dan akses pembiayaan. Di samping itu juga kita itu ada program rumah produksi bersama, ini hampir sama kayak GKR. Terus pengawasan juga ada, terus akses pembiayaan juga di Deputi Perkoperasian, sama revitalisasi pasar. Jadi banyak sekali program di Deputi Perkoperasian. Kalau dari Deputi Perkoperasian itu ada nggak sih program yang selaras dengan upaya mendukung UMKM naik kelas, Ibu? Oh banyak. Nah itu salah satu di antaranya itu ada rumah produksi bersama RPB, ada revitalisasi pasar, terus ada factory sharing. Jadi rumah kemasan kita juga akan menjadi program kegiatan di Deputi Bidang Perkoperasian. Itu untuk mendukung koperasi modern itu Mbak, yang sampai 2024 500. Wah keren banget ya koperasi modern guys. Ibu boleh dong Bu di infoin Bu, kira-kira berapa banyak sih Bu UMKM yang ada di Indonesia? Kita data UMKM itu dari Biro Emkos ya Mbak, untuk tahun 2019 itu sekitar 64,19 juta, dengan perbandingan usaha mikronya itu yang paling besar, hampir dominan, 99,63%. Mikronya? Ya. Wah besar sekali ya Bu. Ya. Dari jumlah yang segitu besarnya Bu, kira-kira ada berapa banyak sih Bu UMKM yang bergerak di industri makanan dan minuman? Di kami itu sangat banyak ya Mbak, cuma karena itu mikro itu ada di Deputi Bidang Mikro. Jadi Kementerian Koperasi dan UMKM itu ada 4 deputi, Deputi Perkoperasian, Deputi Mikro, Deputi UKM, dan Deputi Kewirausahaan. Semuanya punya tupoksi masing-masing. Kalau di kita di Deputi Bidang Perkoperasian hanya pengelolaan kalau di koperasi. Jadi kalau semuanya terkait dengan mikro ada di Deputi Mikro. Oke, baik, keren banget nih Bu. Dengan jumlah yang segitu banyaknya Bu, kira-kira upaya dari Deputi Perkoperasian untuk memastikan bahan baku yang dipakai oleh UMKM itu kuantitasnya dan kualitasnya terjamin, apa sih Bu yang dilakuin? Kementerian Koperasi dan UKM itu responsif ya terhadap kebutuhan bahan pokok masyarakat. Di
misalnya terjadi kelangkaan minyak goreng. Nah, kita lagi membuat minyak makan merah. Jadi kerjasama antar Kemenkop dengan BUMN. Dan untuk mengantisipasi kesulitan BBM pada nelayan, Kemenkop dan UKM menginisiasi melalui program Solusi Nelayan, merupakan program pembangunan SPBUN bagi nelayan dengan prinsip B2B. Itu Mbak, yang sekarang ini kita program Deputi Bidang Perkoperasian lagi berjalan. Berarti Kemenkop peduli banget nih ya sama bahan baku yang dipakai di UMKM. Oke, terkait gula rafinasi nih Bu, sebagai salah satu bahan baku produk industri makanan dan minuman. Boleh dong Bu diceritain selama ini proses distribusinya dari Kementerian Koperasi dan UKM tuh gimana sih Bu? Jadi kita itu untuk gula rafinasi kan sesuai Permendak nomor 17 tahun 2022 tentang perubahan Permendak nomor 1 tahun 2019 tentang perdagangan GKR. Bahwa GKR itu kan tidak bisa dijual bebas. Produsen GKR dapat menjual atau mendistribusikan GKR ke UMKM melalui koperasi, dan koperasi baru bisa menyalurkan GKR ke UMKM setelah mendapatkan surat dukungan dari Kementerian Koperasi dan UKM. Syarat besarnya begitu ya Bu ya? Ya, jadi Kementerian Koperasi hanya memberikan surat dukungan. Kira-kira syarat untuk sampai terbitnya surat dukungan tersebut Bu, boleh dong Bu diceritain secara general aja? Karena GKR-nya melalui koperasi, jadi kita diharapkan koperasi yang menyalurkan gula rafinasi benar-benar koperasi yang sehat, kuat dan mandiri. Makanya dari kita Mbak, dari Deputi Bidang Perkoperasian akan menurunkan tim dari Deputi Pengawasan, dari Asisten Deputi Pengawasan untuk melakukan pemeriksaan terhadap koperasi tersebut yang menyalurkan gula rafinasi. Apakah si koperasi itu sudah sesuai menyalurkan gulanya kepada si anggota, karena real di lapangan bahwa banyak sekali koperasi yang menyalurkan GKR-nya pada anggota lain. Seharusnya untuk penyaluran GKR itu hanya untuk anggota koperasinya. Anggota koperasi ini UMKM ya, anggota di sini. Oke, Ibu berapa jumlah koperasi penyalur GKR sih Bu? Sampai saat ini kita baru mengeluarkan surat dukungan kepada 11 koperasi yang sampai sekarang masih aktif ya. Masih aktif di sini, surat dukungannya masih berlaku dari Deputi Bidang Perkoperasian. Oke, dengan 11 koperasi tersebut, menurut Ibu apakah kebutuhan gula kristal rafinasi bagi industri makanan dan minuman khususnya UMKM terpenuhi Bu? Regulasi perkoperasian itu tidak membatasi ya Mbak jumlah anggota koperasi, sehingga bisa saja jumlah koperasi tersebut menjadi penyalur UMKM di Indonesia. Namun apabila mempertimbangkan lokasi koperasi itu kan hanya yang 11 itu kan diantaranya dari Sumatera Utara, DIY, Jawa Barat, Jawa Tengah, sama Kalsel. Jadi kita sih berharap setiap kabupaten kota atau provinsi itu ada Mbak. Jadi apabila 11 itu akan sebagai penyalur GKR itu kan akan menambah biaya kos apabila dari kabupaten, kota atau provinsi lain yang mau ngambil di daerah tersebut. Oke, jadi dengan jumlah tersebut diharapkan mengcover keseluruhan ya Bu ya, dengan anggota yang lebih banyak. Mengenai Juklak nih Bu, awalnya itu masa berlaku surat dukungan 1 tahun ya Bu? Terus kemudian menjadi 2 tahun, lalu kembali lagi menjadi 1 tahun lagi Bu. Kalau boleh tahu Bu, alasannya apa ya Bu? Terkait yang surat dukungan Mbak, jadi kan itu biar kita mengevaluasi dan bahwa pemberian dukungan per tahun itu akan memberikan ikatan bagi koperasi. Jadi koperasi itu juga akan laporan ke kita dan kita juga bisa mengevaluasi tuh si koperasi untuk terkait penyaluran GKR-nya. Dan kalau misalkan 1 tahun Mbak, jadi kita biar tahu apakah si koperasi itu melaksanakan rapat anggota tahunan per tahunnya dan apakah koperasi itu dan diaudit, karena kan untuk penyaluran gula rafinasi juga si koperasinya apabila volume usahanya di atas 2,5 miliar harus diaudit oleh kantor akuntan, tapi apabila volume usahanya di bawah 2,5 miliar diaudit sama internal. Itu sih Mbak. Oke, biar RAT-nya lebih rutin mungkin ya Bu. Betul, karena kan lihat koperasi itu sehat itu dari laporan pertanggungjawabannya, itu RAT. RAT itu kan bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada anggotanya.
Oke, seru banget nih. Boleh dong Bu, kita dikasih tips nih supaya para, koperasi yang mau mencoba mengajukan menjadi koperasi penyalur GKR, syaratnya atau tipsnya biar, surat dukungannya mudah terbit gimana sih Bu? Boleh, intinya untuk pendaftaran menjadi koperasi agar lebih cepat, itu hanya penuhilah dokumen, persyaratan secara lengkap, sehingga proses verifikasinya juga akan cepat. Jadi, untuk banyak baca kali ya, Mbak. Jadi kan di kami juga ada petunjuk pelaksanaan Deputi Bidang Perkoperasian nomor 3 tahun 2022 tentang prosedur pemberian surat dukungan kepada koperasi sebagai distributor gula kristal rafinasi. Jadi mungkin banyak di situ dibaca apa sih yang harus dipenuhi sama si koperasi ini biar cepat, dan biasanya untuk kan ini koperasi primer, kabupaten, kota, dan provinsi. Seharusnya itu kan diperiksa nih Mbak, diperiksa dulu sama dinas yang membidangi koperasi di wilayah keanggotaannya, karena sesuai dengan Undang-Undang 23 tentang pemerintah daerah bahwa koperasi itu sesuai dengan wilayah keanggotaannya. Jadi apabila koperasi itu berada pada kabupaten atau kota, itu jadi binaannya Dinas Koperasi Kabupaten Kota. Apabila koperasi itu berada pada tingkat provinsi, itu jadi binaannya Dinas Koperasi yang membidangi koperasi di provinsi. Jadi kita di Kementerian Koperasi ini binaannya binaan pusat. Itu aja sih Mbak. Kalau bahannya itu bisa diakses di mana ya Bu? Kalau mau baca-baca nih teman-teman. Oh boleh, kita buka aja di www.depkop.go.id. Di situ banyak sekali regulasi perkoperasian yang bisa diakses. Jadi bagi koperasi-koperasi yang ingin operasionalnya bagus ya, dari sisi tata kelola koperasinya yang baik, dari sisi kelembagaan, usaha maupun laporan keuangannya bisa mengakses nih regulasi, karena sekarang kan zamannya udah zaman digital ya, jadi tinggal ngeklik nih, tinggal baca-baca Iya gampang. bener. Jadi jangan sampai anggota koperasi itu tidak paham terkait dengan peraturan. Makanya ayo untuk anggota koperasi jangan sampai tidak tahu nih aturan koperasi yang sesungguhnya ya, yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena kita bisa mengakses di internet. Iya, semua udah bisa dicari ya Bu di internet sekarang. Betul, sekarang gampang Mbak. Iya, sama mau tanya nih Bu, tadi kan Ibu sedikit mention tentang Kemenkop responsif ya Bu dalam mendengar UMKM. Untuk menyesuaikan kebutuhan dengan Juklak tersebut, kira-kira ada kontaknya nggak sih Bu yang bisa dihubungin mungkin lewat WhatsApp atau customer service? Kalau misalkan ada yang mau bertanya, langsung aja mungkin bersurat ke Deputi Bidang Perkoperasian di lantai 4 Jalan HR Rasuna Said, Kapling 3 sampai 5 Kuningan, Jakarta Selatan. Oke, baik Ibu. Kita boleh dulu tahu insight Ibu, pandangan Ibu mengenai penyaluran GKR oleh Koperasi Penyalur GKR sejauh ini gimana sih Bu? Apakah ada kendala ataukah berjalan dengan efektif? Boleh Bu di-sharing? Baik, ini efektif. Ya, intinya sih gampang ya Mbak. Kalau misalkan penyalurannya baik ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, itu kan tidak akan sulit. Tapi kan selama ini di lapangan banyak sekali koperasi yang menyalurkan GKR itu bukan kepada anggota koperasi. Jadi kita dari Deputi Bidang Perkoperasian juga tidak semudah ngasih surat dukungan. Makanya kita selalu turun tim ke lapangan untuk memeriksa apakah koperasi ini sudah layak untuk menyalurkan GKR atau belum. Verifikasi rutin ya Bu ya. Betul. Pandangan Ibu nih Bu mengenai peran gula kristal rafinasi sebagai peningkatan daya saing UMKM. Boleh Bu di-share pandangannya? Boleh Pak. Apabila memperhatikan keunggulan GKR ya, bahwa GKR itu mempunyai tingkat kemurnian paling bagus, maka hal ini akan mempengaruhi daya tahan keawetan makan tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa kadar gula mempengaruhi keawetan makanan. Makanya GKR ini sangat dibutuhkan, apalagi sekarang ini kan UMKM itu kan nggak hanya dari kelas atas ya, banyak sekali UMKM dari bawah. Makanya kami berharap dengan adanya GKR yang disalurkan benar-benar ke anggota di sini UMKM, itu akan meningkatkan kesejahteraan
si anggota koperasi. Walau di samping itu kan dengan adanya peningkatan UMKM itu kan juga akan meningkatkan pendapatan per kapita di wilayah tersebut. Oke, terima kasih banyak. Mungkin segitu dulu nih teman-teman ngobrol bareng yang manis-manis dengan Ibu Hairul Badriah dari Kementerian Koperasi dan UKM. Semoga ada episode selanjutnya ya Bu, yang lebih manis, yang lebih seru lagi. Jangan lupa pantengin sosial media Agri. Kita ada di Agri Indonesia, di YouTube, Twitter, Facebook, dan Instagram. Ibu, kita tutup bareng-bareng ya podcast kita kali ini. Sampai ketemu di podcast Manisnya Agri berikutnya. Agri, bersatu kita lebih manis.